Besoknya keluar, kita ditelepon dokternya dan memang anak saya positif. Anaknya positif. Hati saya itu hancur, tapi hancur gitu ya, udah positif. Tapi ini sudah seperti hanya konfirmasi saja, karena saya tahu ini pasti sudah positif ini loh. 3 hari dia mengalami malam yang panjang bagi saya nggak tidur sama sekali. Saya rasa itu 3 hari itu saya nggak tidur, saya harus standby ya, anything, karena breathing. Saya waktu itu jujur saya nggak bisa tidur karena saya terus mendengarkan pernafasan anak saya, karena kan corona ini kan virusnya menyerang pernafasan ya terutama. Jadi saya terus mendengarkan masih bernafas gitu. Jujur itu perasaan aku waktu itu ya. Saya cek terus masih bernafas, ada kesulitan bernafas enggak gitu loh. Sampai hari ketiga hari keempatnya itu saya terus kasih paracetamol ya. Saya udah izin sama dokter, kata dokter boleh kasih saja walaupun tidak demam, kasih, karena mungkin dia tuh sakit kepala mungkin seperti itu, karena itu simptomnya seperti itu. Saya kasih dan izin dokter, tiap malam saya kasih, kalau udah mulai ngambek gitu kasih per 6 jam kasih, karena itu ada peraturannya kan ya, per 6 jam boleh dikasih gitu loh, biar dia tenang, karena dia butuh istirahat juga. Dan dengan istirahat itu dia bisa refresh kan kuat. Baru melewati ya 3 hari, akhirnya anak saya rasakan sudah mulai membaik ya, drastis bagus dia. Dan pagi itu saya bangun, something wrong with me gitu loh. Saya bisa lihat sesuatu yang enggak beda. Saya biasanya kan pagi-pagi tuh suka cium kepala anak saya gitu ya. Saya wangi-wangi baby seperti itu, you know, kan wangi-wangi baby. Waktu saya cium, I can't smell anything. Aku gak bisa cium gitu loh. Wangi-wangi ini. Semakin saya cium badannya gitu loh. Saya gak bisa cium. Ini wangi apa? Akhirnya saya pergi ambil minyak kayu putih. Kan kuat ya, kencang rasanya itu. Saya cium. I can't smell anything. Itu minyak kayu putih yang kuat begitu, saya nggak cium. Saya nggak bisa cium. Oh no, aku langsung begitu. Karena simptomnya kan nggak bisa cium dan nggak bisa. And then I know I'm positive too. Akhirnya saya positif juga. Tapi untungnya puji Tuhan banget, ketika saya positif, suami saya sudah membaik gitu loh. Dan itu sudah melewati 5 hari. Mungkin ya masih contagious, tapi anyway, anak saya, baby saya sudah positif. Jadi mereka sama-sama positif, confirm. So suami saya bilang, then I can take care of him. Anyway, dia positif sudah. So akhirnya itu, begitu aku bersyukur ya, di sisi gitu, Tuhan kasih seperti ini, aku harus syukurin gitu. Jadi suami saya ada take care. Jadi anak saya harus cek. Tapi anyway, saya tidak ke dokter karena saya yakin saya memang positif ya. Saya hilang penciuman saya, anomia istilahnya ya, dan taste saya tidak bisa merasakan makanan. Tapi puji Tuhan apetit saya ada, saya makan, tapi saya tidak bisa rasakan itu apa gitu loh. Saya suka penyuka sambal ya, pedas-pedas. Saya ambil itu sambal, saya makan. Man, nggak pedas. It's so like wow, begini rasanya ya, hilang perasa dan indera penciuman gitu. Saya cium, semua saya cium. Are you sure? Kata suami saya, I definitely sure I'm positive COVID. Tidak pernah seumur hidup aku merasakan seperti ini begitu. Dan saya browsing itu ya, gimana itu, kapan ini hilang gitu. Saya kontak teman saya yang pada sudah positif. Dia bilang dalam 5 hari aku baik kembali kok penciumanku. Oke. Oh, segera ini 5 hari. Dan hari-hari pun berlalu, kita karantin di rumah ya. Akhirnya sampai kan 2 minggu karantin gitu. Udah 5 hari saya masih pusing. Kok masih saya belum bisa mencium gitu. Saya belum balik gitu.
saya baca, the more I read, the more I stress, you know. Semakin banyak kita membaca yang aneh-aneh gitu, semakin kita stres. Karena di situ saya baca itu ada yang malah permanen, nggak hilang-hilang itunya, dan ada yang sampai setahun sampai belum bisa mencium, ada yang permanen. Wah, aku tuh stres ya, saya stres gitu. Oh, I don't want to lose my smell, taste, penciuman saya nggak mau gitu. Balik lagi, saya tanya kakak saya gitu, kakak saya, oh come on, kamu tuh udah full vaccinated, pasti kamu udah full vaksin ya, full, pasti sembuh, tenang aja, jangan terlalu dipikirin, jangan baca-baca tuh, relax, kata kakak saya. Naturally itu ada, semakin kau pikirin akan semakin susah, tapi buka pikiranmu, enjoy aja, kalian sudah baik-baik dan itu akan kembali gitu. Kemudian puji Tuhan sudah masa 2 minggu sudah lewat, suami saya PCR test kembali dan itu dinyatakan negatif ya, dan kita melakukan snare test juga ke anak juga negatif setelah 2 minggu. Tapi sepertinya sisanya saya masih, tapi kemungkinan saya sudah juga nggak contagious gitu loh, tapi mungkin penciuman tuh masih ada gitu teman-teman. Thank you all my friend ya in Berlin. Sorry ya, saya harus bahasa Inggris karena mereka non Indonesia. Thank you for your help, always contacting me, asking me about my condition. Thank you Usha for always be like asking me, calling me to make me relax. Thank you to listen to me. Thank you juga buat Eda Aninda yang selalu nanya, teman Indonesia saya ya, selalu nanya keadaan John, keadaan saya, keadaan suami. Terima kasih ya, rasanya enak punya ada saudara tuh di sini gitu juga. Terima kasih ya. Dan perlahan saya nggak sadari, saya mulai lupain. Saya nggak tahu juga kapan itu penciuman saya kembali gitu, saya nggak tahu, naturally kembali. Dan akhirnya pas Natal itu tanggal 25 saya masih kehilangan penciuman ya. So ada cookies, kita udah bebas semuanya, kita lepas ya dari karantin, kita cek semua kita sudah negatif. So jadi kita bisa kunjungin oma di Jerman, di luar Berlin kita kunjungin, sudah bisa. Tapi saya bilang saya masih sudah, saya rasa 40% atau 50% sudah kembali, karena saya kalau serius saya cium-cium itu saya bisa cium. Kalau serius saya tetap konsentrasi, taste saya lebih cepat dapatnya kembali, rasa taste itu lebih cepat. Saya rasa 2 minggu itu sudah 80% ya, saya sudah merasakan pedas, sudah merasakan ini, tapi penciuman masih belum waktu itu. So saya bersyukur, saya puji Tuhan banget, saya berdoa terus, saya mulai kembali feedback, reflect kembali ya betapa baiknya Tuhan kepada keluarga saya mensyukurinya, diberikan kesehatan melalui ini dengan baik dan lancar begitu. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus sangat baik, dan saya bernyanyi setiap kali Pak saya waktu keadaan itu, saya bernyanyi, ku bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Itu saya bisa sampai menangis, tapi saya mau tak bersyukur gitu loh. Sampai saya dengar saya nyanyi, anak saya sama anak saya juga, karena kita udah positif semua tiga-tiganya. Jadi saya ikut berdoa sama anak saya ya. Apa pelajaran dari sini untuk menyadari saya betapa kesehatan itu lebih penting dibanding segalanya begitu ya. Saya selalu berdoa mulai saat itu, tutup bungkus Tuhan rumah kami, ketika memasuki pintu rumah kami ini, dalam darah Yesus kami sembuh, penyakit-penyakit lepas, virus-virus lepas. Tuhan izinkan ini kami melalui ini semua karena Dia mau menunjukkan kebaikannya, bahwa Dia ada dan peduli sama kami gitu loh. Tidak ada yang begitu parah-parah banget gitu ya. Dan kita bisa lihat imun kami kuat karena Dia menjaga kami begitu. Saya mensyukuri punya keluarga yang luar biasa yang di Indonesia juga yang di Jerman yang mendukung. Disitu saya menyadarin betapa pentingnya teman-teman yang bersedia kapan saja, anytime Santi, kalau mau beli barang-barang, beli makanan, bilang kami akan antar ke rumah.
bersyukur sekali gitu loh, semakin menyadarin bahwa hidup ini bukan hanya kita sendiri gitu loh, ada orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika teman-teman kita juga mengalaminya, kita juga ada di sana untuk menolong begitu. Walaupun sosial kita jarang-jarang ya, tapi di sini menyadarin betapa pentingnya ya sosial itu, punya teman itu penting juga gitu loh. So itulah cerita kita mengalami ini. Buat teman-teman yang sudah mengalami atau yang belum, saya harap itu tidak mengalaminya ya. Pelajaran itu appreciate life, appreciate kesehatan lebih dari segalanya, karena apapun itu yang kamu punya akan hilang semua jika kamu tidak sehat begitu. Jadi syukurin apa yang Tuhan kasih. Begitulah, kita bersyukur. Itu kejadiannya seminggu sebelum Natal, jadi kita bisa Natalan bersama. Tapi momen Desember kali ini biasanya kita suka hunting ya, Christmas market, tapi udah 2 tahun ini tidak ada. Tahun ini ada, tapi karena kita yang karantin gantian gitu loh. Padahal sudah rindu pingin memperkenalkan pasar market ke anak saya gitu, karena kan tahun pertama dia menyadarin, mulai melihat ya, tapi belum. Tapi tahun ini lah, semoga semuanya baik-baik saja tahun 2022 ini. Kita ucapkan berkat yang melimpah di tahun 2022, berkat kesehatan daripada Allah, berkat kesehatan yang kuat, berkat umur yang panjang, sukses selalu dalam segala pekerjaan kita semuanya, dan mensyukurin bahwa di balik ini semua corona yang terjadi, covid yang terjadi, ada sesuatu yang positif yang kita pelajarin, dan itu saya syukurin. Kehidupan saya, apapun yang terjadi, percaya saja Tuhan itu baik. Itu yang saya pelajarin. Jadi makanya saya mau share juga ke teman-teman untuk tetap kuat, untuk tetap bersyukur untuk apapun itu yang Tuhan kasih, karena Allah kita adalah Allah yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang selalu ada di saat down kita, di saat up kita, dia ada gitu. Jadi ini pengalaman saya mau share, kiranya bermanfaat ya. Mungkin share berikutnya nanti, sekalian aja ya, saya pakai itu kalau Anda mengalaminya, banyak minum air putih. Oke, kali ini tips-tipsnya, banyak minum air putih, air hangat ya. Lalu saya juga buat itu, saya lihat minyak kayu putih di air, lalu menghirupnya, mungkin untuk pernafasan begini. Setelah itu saya merasakan kelegaan setelah saya menghirup gitu loh. Tapi jangan push banyak ya, cium aja gitu. Nah, biar mati itu virus dalam nama Yesus. Gua selalu bersih seperti itu gitu. Tapi anak saya tidak saya lakukan karena masih kecil. Dia kuat, anak saya itu kuat, imunnya kuat gitu loh. Dan suami saya juga sama, saya kasih juga untuk minyak kayu putih untuk dicium. Minum buah, makan buah yang banyak, makan yang sehat-sehat. Terima kasih buat online apps yang bisa kirim makanan, jadi kita nggak masak, kontak call saja kirim. Wow, teknologi sekarang itu benar-benar mendukung, karena COVID ini membuat kehidupan itu jadi seperti itu gitu loh ya. Everything so easy, apps using, orang datang gitu, letakkan di bawah, di luar pintu, kita ambil begitu, everything just in your mobile gitu loh. Itu pembelajaran yang banyak, itu hal-hal yang lainnya. Tapi cerita kali ini hanya mensyukurin gitu loh apa yang Tuhan kasih, itu intinya. So terima kasih Tuhan Yesus, kebaikanmu atas hidup keluarga kami, atas suamiku, atas anakku. Aku tak putus-putus kembali untuk berdoa, mengingatkan kembali, berdoa setiap hari, setiap pagi, berdoa untuk keluargaku, karena aku adalah tiang doa untuk keluarga ini, istri, berdoa untuk suami, untuk anak begitu. Dan aku percaya, aku ucapkan berkat untuk tahun 2022 ini, berkat daripada Allah yang luar biasa, berkat kesehatan, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Itu yang penting. Oke teman-teman, itu sharing saya. Sudah lama saya ingin sharing ini, tapi mencari momen yang tepat, karena anak saya sudah mulai sekolah juga, aktif kembali, dan saya baru selesai meeting tadi, jadi masih bagus baju saya. Jadi it's a time to interview and get time to sharing it, kita buat video kali ini untuk sharing ke orang-orang. Terima kasih, sehat selalu.
Bye-bye. God bless you all. Halo, ini hari terakhir kita di karantin. This is our last day quarantine, baby. Come on, was hast du? Was musstest du sagen? Halo, happy. Tomorrow can go out. Tomorrow can go out. We are free from COVID. Bye-bye, COVID. Bye-bye.